Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiy wal ali dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawwar wa ya ahlal nur amma ba'd. Yang mulia guru kita dan semua alim ulama yang berhadir, yang mulia para habaib, para syaraif, semuanya yang berhadir, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita bertahan selalu dalam curahan rahmatnya Allah. Pada hari ini untuk menambah-nambah keberkahan acara kita, acara ini sudah berkah ya. Tadi diawali pembacaan Maulid Simtud Durar, ditambah guru menjelaskan sebagian dari ilmu fikih. Nah, tambah lagi supaya pertemuan kita tambah barokah, ulun sedikit akan menguraikan riwayat hidup seorang wali yang Allah wafatkan di dalam bulan Jumadil Ula ini. Di antaranya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Kita rancak mendengar guru-guru kita bertawassul lawan Imam Ahmad Ar-Rifai. Tapi sejarahnya kita jarang tahu gitu. Biasa kita dengar guru-guru kita tuh Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Ibrahim Ad-Dasuki, Al-Imam Muhammad Al-Badawi. Itu biasanya ada tabuat nama beliau. Nah, hari ini ulun bermaksud hendak menyampaikan itu. Tujuannya supaya kita tambah banyak wawasan mengenai para salafus saleh, pendahulu kita, dengan tujuan supaya kita nih kawa ma'amalakan kayak apa kelakuan Sidin. Dan kita berharap berkat membaca kisah Sidin, mudahan kita dapat berkah dari Sidin, dapat rahmat dari Allah, dan Sidin kainannya berkenan memberi syafaat lawan kita berkah. Imam Ahmad Ar-Rifai ini kelahiran di kampung Al-Bata'eh. Ngaran kampungnya Bata'eh, itu terletak di negara Irak. Beliau seorang keturunan Nabi kita Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Beliau jalurnya Sayyidina Husain sampai kepada beliau sahih kehabibannya. Istimewanya para habaib dibanding dengan kita orang awam, itu nasabnya beliau terjaga sampai kapanpun. Berbeda lawan kita ini rajin hinggan datu hilang ke atasnya, udah hafal lagi ya ulun aja gitu, hinggan datu aja hafal ke atas tuh tahu lagi. Ulun bin abah ulun bin kai ulun bin datu ulun, abah ngaran Syarwani, kai ngaran Suryansyah, datu ngaran Abdul Manap. Kan Abdul Manap aja tahu. Jadi Muhammad Yanur bin Syarwani bin Suryansyah bin Abdul Manap. Ke atas pada Abdul Manap adanya nyambung kalau bin Qusay guru aja. Lain gitu loh. Masa Rasulullah malah lain masa sambungnya. Bin Qusay guru aja ke atas saja jauh banget itu mengarada sama sekali. Nah, ulun pribadi ingin datu jangan tahu ke atas pada datu anggah, sanggah, moyang, mueng, nggak tahu lagi ulun. Nah, ini bedanya kelasnya kita dengan para habaib dan syarifah. Kalau beliau nasabnya terpelihara, ada tulisan, ada catatan.
Nah tapi sekarang para habaib itu mempercayakan pencatatan nasab mereka kepada sebuah maktab yang namanya maktab daimi. Maktab daimi tulisan Indonesianya, bahasa Arabnya daimi. Inilah maktab yang dipercayakan para habaib untuk mengurusi data statistik mereka. Jadi setiap habaib lapor ke sana, lalu kena ada diberikan kartu kayak KTP gitu mungkin. Nah ini kalau sudah masuk di situ, biar para habaib tidak diragukan lagi. Tapi yang mana-mana belum diakui oleh maktab daimi, nah ini nih kemungkinan besar ada sedikit bisa diragukan kayak itu. Allah, wah ini rame orang aku jadi habib ya. Karena orang aku jadi habib ini nyaman aku jadi habib nih. Anu urusan duit nyaman, urusan binian nyaman. Nah jadi habib bibian asal bawa pada aku habib, nah ambil berkat habib. Oh dia biar satu mat dapat berkat habib. Ini habib ini disuruh banyak bisi anak supaya melanjutkan keturunan datuknya. Kon habib kawin bini banyak bagus supaya anaknya banyak, jadi banyak menurunkan anak cucu Rasulullah. Bagus itu. Kita ini kawin banyak-banyak mau jadi tabib bener ya. Ada habib itu bagus menambah anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi Al-Imam Ahmad Ar-Rifai sidin keturunan Sayyidina Husain. Beliau dididik oleh orang tua beliau dan juga guru-guru beliau. Yang mendidiknya diantaranya Al-Imam Al-Kharnubi dan yang lain-lain untuk mendidik kepada beliau. Pahamannya apa ya? Orang jadi wali itu kadada nambungulnya. Berataan orang jadi wali itu pintar, alim. Kadada orang jadi wali ungol. Udah tahu dihukum, udah tahu di napa-napa, dede orang jadi wali itu pasti orang jadi wali itu dialimakan Allah Ta'ala. Bah ngintu kada samulah guru aja tapi jadi wali lah mau Allah Ta'ala nang ma'alimakan dengan didatangkan misalnya langsung Nabi Khidir alaihissalam dan mengajarinya bisa. Itu di Jogja ditempelkan Habib Ahmad bin Ali Bapakih. Apa miknya? Ini apa nih? Nah, juga story. BG. Anason. Habib Ahmad bin Ali Bapakih yang ditempel Jogja itu. Anaknya beliau tuh rancak datang ke Kalua atau ke makamnya Syekh Muhammad Nafis, biasa ceramah Habib Umar anaknya. Lucu dia ceramah. Jarang-jarang ketemu habaib itu lucuan. Ceramahnya lucu. Nah riwayatnya Habib Ahmad tempel itu kada sekolah. Kalau bang sekolah duduk mengaji lawan Habib siapa, guru siapa, kada pernah lalu. Tapi jadi wali sidin. Sekalinya siapa nama malajari? Nang malajari sidin Nabi Khidir alaihissalam. Pertama Nabi Khidir datang itu Rasulullah nama irit. Datang langsung lajariakan cucuku. Nah, kada ada sekolah, tapi Nabi Khidir nang melajari langsung jadi orang alim biar bisa itu bisa macam-macam. Padahal sini nggak ada sekolah. Sama ya guru aja aku itu juga guru aja. Di sekolah juga sama aja. Kurang lebih lah Habib Ahmad tadi kisahnya. Iya gerar. Muhammad Butuman. Aku. Nah, jadi wali itu rata-rata alim, semuanya maksudnya, semuanya bukan rata-rata, semuanya pasti alim. Nah, tinggal kealimannya ini, apa kewaliannya ini, apakah menjadi wali yang normal ataukah jadi wali nang kada normal. Nah, dalam wali nang kada normal jazab, wali nang majzub di kada normal, dan wali nang kawan dicontoh itu wali nang normal. Jangan biar mencontoh nang kada normal luput. Misalnya kayak pian mencontoh guru sakumpul itu wali normal. Kayak apa kelakuan guru sakumpul kawa kita turuti. Sidin kayak ini kayak itu kawa kita nuruti. Tapi lamun tak turuti wali majzub lapah dia. Wadah kami itu ada wali amut di Babirik Amuntai.
itu berarti lenjang. Kenapa disamakan amot? Bahasa orang Amontai, amot itu berarti lenjang bulat. Karena wali ini berarti lenjang. Kahulu kahdir ayo berarti lenjang. Tapi berarti lenjangnya sidin kemana-mana bawa berkah. Bila sidin berjalan arah kaluwa itu berarti lenjang. Pasti baik bagi orang di pahuluan. Pasti mangatam orang tahun itu. Bila utuh amot itu berjalan. Coba seorang berjalan di lenjang. Mulah belum salah. Oh, lagi contoh. Lain makomnya lain. Habib Basirih kan? Di Basirih Habib Hamid bin Abbas bin Hashim, sahib Basirih itu sidin tuh jazab orangnya. Duduk di batang banyu, dikawai sidin. Orang jualan iwak bujukok sini dikawai, minta iwak. Kan orang majazab tuh turun aja pada minta iwak sini. Kalau kita normal, ada bulik nurutin kayak itu. Minta bang sayur, tanya mana di tukang sayur tuh jualan. Kau hendak mintanya mual banget di tukang sayur. Sari kurang. Ada sini aku minta iwak di sini. Hikmahnya imbah dipinta sidin karena salat sejam habis sejukung iwak. Dan itu tuh hikmahnya. Coba kita minta keturun. Kamu nang payu. Lain makomnya ini kan kalau diturut nang kayak ini nih. Nah nampian kawan menurut itu wali-wali nang normal. Macam abah dulu sekumpul kan masyhur sudahnya. Kayak apa kelakuan sidin kawa kita maniru karena normal keadaannya. Nah Imam Ahmad Ar-Rifai diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya menjadi wali. Satu di antara amalan beliau sayang dengan makhluk-makhluknya Allah. Kada hanya lawan manusia, dengan binatang beliau sayang. Bahkan binatang itu kada hanya binatang yang biasa, binatang najis sekalipun disayangi sidin. Riwayatnya kene, suatu hari di kampung sidin itu ada anjing bakorengan, mulai kepala sampai buntut sampai betis, hibok lawan kureng. Anjing kureng. Bahasa kami anjing ini kuyuk. Bahasa pian sini apa? Anjing ini dok. Kadap. Musang. Kutang tuh kandangan. Bicara orang kandangan kan kutang. Bicara orang kandangan yang berkutang. Supirnya orang kandangan dia, supir taksi nambah buat nih kaluwa muntai lebih. Nah kontenya genalnya utang lalu. Supir nih bocah genalnya utang lalu. Dasar lanci dia keluar. Kepala dia tambah di supir lanci. Nggih, jadi orang kontenya nyambung. Nggih, jadi dasar lanci supir gini. Kontenya genalnya utang lalu. Ayo kan, padahal lanji, padahal utang itu bahasa orang artinya anjing. Itu ada bahasa kita utang itu tali yang paling sakti. Nah, kenapa dikatakan paling sakti? Karena itu tali kawa menjerat 2 biji gunung. Sakti. Ini bahasa kita. Ayawnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Anjing bakorengan, lalu orang lain berdataan mengusir. Anjing ini kepelataran orang nih, kepelatar ini diparakinya diusir orang karena ini bakoreng. Sampai ceritanya tuh kemana-mana anjing baparak diusir, kemana-mana baparak diusir sampai ini di kelaparan. Kurus awaknya dia, makan dia hampir kada kawa karena diusir orang terus. Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai berjalan pas tetamu, melihat sidin itu keadaan anjing. Diirit sidin begamatan, diirit sidin sampai ke halaman rumah, diulahkan sidin sarungumnya di halaman rumah, diharagu sidin, makan dibarii tiap hari, dimandii pakai banyu hangat, diobati oleh beliau sampai sembuh. Coba lihat ya, rahmahnya beliau dengan makhluk Allah, sayangnya beliau dengan makhluk Allah. Anjing nang garing diobati sampai sembuh hanya di lapas basah. Ini sifatnya beliau. Nah, dari sini kita kalau memaham artinya
Menggaduh anjing itu kada berataan diopang orang Islam tuh dilarang. Amunnya menggaduh dasar tujuan mau obati boleh. Atau misalnya ada maslahat yang lain seperti manungguiakan kabun kan boleh dulu lah. Nah dibolehkan toh. Tapi selain daripada itu kada ada maslahat. Orang Islam kan bergaduh juga. Gaduh apa jangan bergaduh minta bungas di guyoknya biar bungas mengguyok tetap najis. Jadi gaduh-gaduh orang Islam kucing jadi gaduh naik guyok di gaduh ya orang Islam. Jangan itulah kita jangan sarantang saruntung lawannya. Kita orang Islam ini jangan kada boleh. Tapi kalau ada maslahat tadi seperti Imam Ahmad Ar-Rifai untuk maharaguinya ini supaya inya ampih sampai ampih garing, ada apa? Dibujurakan. Ya inya pun makhluk Allah Taala. Siapa nah hendak jadi anjing? Dede cuma Allah mentakdirkan inya jadi anjing. Kan ada kalau inya memilih ya Allah jadi akan aku anjing kan ada. Allah Taala memang mentakdirkan inya jadi anjing. Ya sudah ya deh, sabar ya deh, terima ya deh. Cuma sejelek-jeleknya anjing, biar anjing ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya anjing? Anjing itu memiliki sifat paling bisa mengingat dan menghargai jasa orang lain. Sifat anjing dicontohkan dalam peribahasa Arab itu, berikanlah makan kepada anjing 3 hari, niscaya ia akan mengingatmu sampai 3 tahun. Ini istimewanya anjing. 3 hari kita beri makan anjing, muha kita, awak kita, baunya dipinandui, dihafali oleh anjing sampai 3 tahun. Balik ke manusia di sini, diberi makani 3 tahun berturut-turut, dalam 3 hari mudah melupakan jasa baik orang 3 tahun tadi. Buat manusia keadaannya kayak itu, berarti lebih parah daripada kuyuk. Mun kayak itu. Nah makanya kita jadi manusia bagaimana menghargai jasa baik orang lain. Orang lain tuh baik lawan kita, hargailah jasa orang. Sedikit kebaikan orang lain jangan dianggap remeh. Jangan, hargai jasa sidin. Allah Ta'ala aja menghargai, ada hitungannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nang baik sedikit ada hitungannya, nang jahat sedikit ada hitungannya. Berarti ada hitungannya. Kita pun disuruh kayak itu juga. Orang sedikit ada dihitung-hitungannya. Kebaikan orang tuh di mata kita. Hargai, balas. Kebaikan tadi hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Kada ada balasan yang baik kecuali kebaikan juga. Terus aku ngumpul bahari lagi mengaji. Waktu mengaji dengan Guru Hasan di Pasayangan. Itu sambil malam Mbah Maghrib turun mengaji Al-Quran. Disangwe Abah Sidin minyak gas sabutol. Tujuannya apa? Menghargai jasa paguruan. Kan kayak itu orang. Di kita ini bila disuruh menghargai jasa paguruan menggerunum. Maaf aja belajar mengaji BSPP juga. Kada ikhlas gurunya gitu. Oh, anak bisanya menceramahi orang. Kada ikhlas nah apa? Kada ikhlas, kurang ikhlas. Saya pikirkan sidin makan nasi, makan batu kan. Pikirkan itu biar. Jangan tahu atar anak karumah sidin. Ya apa anak pintar, memungolnya anak saudara. Uyuh sidin melajari. Dari sidin kada bisa. Manusia hungang. Belajar menghargai jasa orang lain. Nah anjing itu tadi diharagu oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, diobati sampai anjing itu sembuh, hanya dilepas. Dari situ derajatnya Imam Ahmad Ar-Rifai makin naik di hadapan Allah. Satu amalan sidin yang paling mencuat tadi, kasih sayang kepada makhluk Allah. Jangankan lawan manusia, lawan binatang aja kayak itu sidin, apalagi lawan manusia. Nah di kita ini kan jauh lagi inilah, kan manusia jalan cak tapahwal kita. Lawan binatang udah dia lancak tapahwal. Nyatanya orang kucing kalau berapa iwak. Sepul kucing ini jangan tahu di batu anak. Aku lapar dia kucing tahu lah. Lancak berbual lawan kucing. Ya Allah ini kita lah ya Allah. Banyak kekurangan kita nih, banyak masih tapahwalnya. Kelakuan kita nih banyak yang ada sesuai dengan aturan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tiap hari itu Allah Ta'ala berikan taufik sehingga kita kawal bagaimana menapak menjajaki telapak langkah atau jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW.
Nah ini yang mengangkat derajatnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Sampai ketinggian makomnya Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau mencapai derajat kutub. Bahkan beliau diberikan Allah karomat yang banyak luar biasa. Apa diantaranya karomat sidin? Karomat sidin itu disebutkan apabila sidin bermajlis dihadiri ribuan manusia. Zaman itu sound system belum ada, tapi nang hadir mendengar ceramah sidin semuanya kawak mendengar beritaan. Bahkan orang tuli sekalipun mendengar suara sidin. Karomat tuli dengar kulit ceramah bahasa kurang benang tanya ngomong tadi kalau barokahnya beliau, karomat barokah bagi orang lain, karomat kemuliaan yang ditampaikan Allah lawan sidin. Karomat sidin yang paling kenal apa? Waktu beliau menunaikan ibadah haji. Ini karomat yang sulit ditandingi. Sewaktu beliau melaksanakan ibadah haji, Imam Ahmad Ar-Rifai selesai melakukan prosesi ibadah haji. Ketika selesai melakukan ibadah haji tersebut, lalu beliau ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita diberi langkah untuk kesana. Nabi diziarahi oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Ketika orang melihat Imam Ahmad Ar-Rifai ziarah ke makam Nabi, bajurut orang ngompati. Ribuan manusia umpat ziarah mengikuti ziarahnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Ini gawian orang bahari lah ziarah. Mulai bahari orang ziarah. Ada orang mana ngati ziarah itu ada. Mau ambil berkat ziarah itu mulai bahari sudah ada. Bahkan banyak kalam-kalam ulama-ulama kita bahari, salafus saleh bahari mengenai ziarah kubur. Seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan zuril awliya walau bi qiraatil Fatihah. Ilangilah orang wali sekalipun hanya baca Fatihah. Walinya kebanyakan mana datang ke kubur, assalamualaikum ya ahli kubur, Al-Fatihah, Fatihah. Pindah pulang ke wali sikongnya Fatihah, pindah pulang Fatihah, pindah pulang Fatihah. Itu di Zambal, pemakaman Zambal itu berapa puluh ribu wali berkubur di situ. Itu biasanya kalau penuturan murid-muridnya Habib Umar, itu Habib Umar bin Hafid itu ziarahnya setiap hari Jumat. Makom-makom yang lain itu Fatihah aja. Jadi pindah makam sini Fatihah, pindah makam sini Fatihah, pindah makam sini Fatihah, Fatihah aja dikelilingin. Yang baca Yasin cuma 4 tempat. Habib Umar tuh baca Yasin cuma 4 tempat. Di magamnya Al-Imam Faqih Muqaddam Ahmad bin Ali Ba'alawi, di magamnya Al-Imam Haddad, di magamnya siapa lagi duanya belum teringat. Nah, pokoknya 4 orang ini yang paling pembesarnya di pemakaman Zambal. Sisanya cuma Fatihah. Itu diziarahi oleh beliau. Ini orang dahulu memberi keterangan. Bahkan disebutkan orang dulu yang menyebutkan seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau menyuruh adibu auladakum bimahabbatil auliya. Lajari anakmu mencintai orang wali. Suruhan orang bahari. Lajari anakmu mencintai orang wali. Nah makanya kami ada bisi tradisi di Kalua tuh ya. Di Kalua tuh bisi tradisi bila anak halus hanya lahir, bayi halus nih seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, itu ada berisi tradisi dibawa badatu. Kami menyambat tradisi badatu. Badatu ini tujuannya apa? Melajari lawan si anak kita nih supaya menghormati dan mengingat kepada Tuhan bahari. Siapa di kampung tuh nang tatuhannya ada pewaris datu Kalua. Nah pewarisnya di kampung tuh tutuhannya dibawa ke situ. Jadi anak ini dimandihi oleh sidin, dikupuri oleh sidin, keselamatan di rumah sidin. Nah kayak anak ini dibawa ke masjid pusaka pasar Arba Benua Lawas kami itu kan, dibawa ke Kalangkayang, dibawa ke Kuwin Sultan Suryansyah, dibawa ke Basiri, dibawa ke Sekumpul. Itu adat kami nyebut badatu. Tujuannya apa ya? Sesuai dengan ucapan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas tadi,
adibu auladakum bi mahabbatil auliya. Mulai lagi halus memperkenalkan si anak lawan bubuhan wali. Kan kayak itu kita tuh. Jadi biar di sini, nah kayak itu juga anak halus tuh dibawa berziarah. Wah kadijek dia paham guru jangan bocah kayak itu. Kakak anak tuh mulai dalam parut sudah paham dengan bahasa. Mulai dalam parut ini hidup, nah misalnya 4 bulan 10 hari hidup sudah. 5 bulan tambah luar biasa, 6 bulan sempurna kejadiannya, halus masih di dalam. Itu bahkan disuruh mendidik anak dalam kandungan. Misalnya mamanya dibeti anak, pian nak mendidik anak pian bisa baca Quran supaya lakas hafal Quran. Mulai dalam parut pian mendidiknya, dipusut parut pian kan, digarak oleh umanya. Nah bangun, jadi di dalam tubuh ring dia pian, garak nak bangun. Kita baca Quran yuk. Lalu pian baca Quran, tuhnya di dalam bangun umpat mengiringi suara pian. Ini mengiringi. Kayaknya bilainya lahir ke dunia mendengar bacaan Quran, kada asing lagi di telinganya, makanya lakas hafal Quran. Itu mulai dalam parut prosesnya. Amun pian hendak hafal anak pian Quran 30 juz, prosesnya kayak ini. Mulai inya keluar dari dalam parut, umur 0 sampai 30 hari, pian perdengarkan bacaan Quran juz 1. Jangan tercampur apa-apa. Bila anak mutar India jauh, anak mutar dangdut jauh. Utarakan haji higa taling aja nih rekaman orang mengaji juz 1 sampai 1 bulan. Dari usia 0 sampai 30 hari. Ibah itu umur 31 sampai 60 putarkan juz 2. Jangan bercampur. Mulai 61 sampai 90 juz 3. 30 juz itu pacang habis tatkala umur anak kita genap 2 tahun. Bila inya genal, bila jadi baca Quran, kada lawas hafal. Kenapa? Lagi halus sudah memorinya merekam. Tok 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 dibuatinya. Itu sistemnya ya. Nah, sistem supaya anak kita nyaman pahapalan. Dengar kata ngabinya. Apa hendak nambahi lagi ya? Nah, jadi mau hendak nambahi kan, jadi prosesnya tuh kayak itu. Sayuk guru di zaman dahi ya. Sudah nah aku tuh kok anyar dahi. Cucu pian nah. Atau laki pian biniakan pulang. Amok ini. Guru ini lah jauh untungnya. Jadi tersalahku ya, aku juga nyambut. Ya Allah. Nah kayak itu tuh sistemnya lah, sistemnya. Jadi jangan pikir anak nijer ke nijer paham apa-apa. Oh iya paham. Itu nah dibawa ke majelis. Mengerti lahnya kisah majelisnya. Mun dilihat pintu kan ada mengerti bang. Tapi sebujurnya otaknya merekam. Tatkala-nya berkumpulan dengan orang baik, orang baca maulid, baca burdah, baca ramahan, itu direkamnya di otak. Oh kayak ini umaku bahari, oh kayak ini kaiku bahari. Karena bilanya ganal terdapat majelis kada asing lagi di pemandangan matanya. Karena mulai lagi halus sudah tak biasa dibawa ke majelis. Ulun alhamdulillah almarhumah Nini, kemana-mana almarhumah Nini nuntut ke majelis, ulun pasti dibawa, diirit oleh Nini. Karena bila boleh majelis Nini tukarakan kerupuk, Nini tukarakan itu dan ini, maarai cucu. Nah, padahal seorang kadang mengerti di majelis tuh bermainan, di majelis tuh mainan, robot-robotan yang dibawa muturan. Nah mendengarkan ceramah Nini seorang kadang mendengarkan, tapi berkah daripada itu kita mengerti keadaan. Allah Ta'ala menanamkan dalam otak kita, ini lo ngarannya majelis, ini lo ngarannya orang baca ramahan. Paham dalam otak kita. Tatkala terdapat seperti itu kada asing lagi. Lalu dalam hati itu langsung terbuka. Waktu ditakoni aja oleh mama, "Ikam ndak sekolah napa nak pesantren haji gin main?" Langsung ndak pesantren. Kada dana artinya. Oh, ikam ke pesantren aja kena sekolah lah. Bila ke pesantren ikam nyaman abah kayak ini bari duit sini. Ada ulun seorang bukan ada. Karena mulai lagi halus dasar ketujuh berkumpulan masalah agama ini ketujuh. Nah kayak itu tuh, jadi dia ngambisi anak, ngambisi cucu, ulah nah kayak itu. Bawa anak kita biar dia kada paham, bawa aja ke majelis. Ngaleh guru wae yang bawa ke majelis, orangnya kan nangisan. Ajar nih alasan pula.
Jadi ulun ini kada turun taros saya. Jurang abahnya turun kada juga. Alasan bener. Nah, hari dingin ya uler. Nah, kembali ke kisah tadi. Jadi Imam Ahmad Ar-Rifai ini waktu berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, beliau diiringi oleh ribuan manusia yang mengiringi beliau berhadapan langsung dengan makam Nabi Muhammad. Kan bahari itu kan ada kurung-kurung pagar-pagar macam-macam, kan ada. Ini makam Nabi langsung di hadapan sini. Imbah sidin sampai ke makam Nabi, apa yang diucapkan Imam Ahmad Ar-Rifai? Beliau tidak membaca Quran, beliau kadang membaca Fatihah, beliau kadang membaca salam, beliau kadang membaca apa-apa, tapi nang dibaca sidin 2 bait syair nang dibaca beliau. Sampai di hadapan makam Nabi langsung beliau bersyair. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahwa biha syafati. Itu yang diucapkan sidin di hadapan makam Nabi kita Muhammad. Bahasa kitanya apa ya? Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari kejauhan aku kirim rohku setiap saat ada di Madinah ini. Awakku memang berdiam di Irak, tapi rohku berdiam di Madinah. Itu bahasa kitanya. Awak ulun Rasulullah memang disampit, tapi roh ulun ada di Madinah. Ini nang di sini, ini kesengnya jadi sini. Orangnya nang asli di sana, roh nang asli ada di Madinah. Jauh ulun di lawan Madinah, tapi roh sudah ulun kirim jauh-jauh ke tempat dia. Tapi hari ini wahai Rasulullah, wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Hari ini wahai Rasulullah, bukan roh lagi yang datang ke sini, orangnya cungkung-cungkung berhadapan di makom pian. Sebuting janah ulun mintawan pian. Mulai dahulu ulun hendak ulun selalu mengirim roh ulun supaya kawa berdapat pian. Hari ini awak ulun nang betamuan harus berdapat lawan pian. Rajin cuma roh dengan roh berdapat. Hari ini awak ulun nah hendak berdapat pian. Sebuting ulun minta wahai Rasulullah, famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Ulurkan tangan kanan pian, keluarkan tangan kanan pian dari dalam kubur supaya ulun kawa mengucuk lawan bibir ulun. Itu ucapan sini. Permintaan beliau, permohonan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Apakah dikabulkan oleh Nabi? Ternyata dikabulkan. Imbah beliau berucap famdud yaminaka kay tahdha biha syafati, langsung kuburan Rasulullah belah. Keluarlah tangan kanan Nabi Muhammad dari dalam kubur. Keluar tangan Nabi. Ini disaksikan ribuan orang dia. Berapa tanggung mata itu kumpulannya. Nah, menyaksikan tangan Rasulullah keluar dari dalam kubur, disalami oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dikucuk pakai bibir sidin. Ayo, Allahumma shalli ala Muhammad. Karamatnya kada tanggung-tanggung. Langsung keluar tangan Nabi kita, dikucuk langsung oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Disaksikan ribuan orang yang hadir, menyaksikan bagaimana kehebatan Imam Ahmad Ar-Rifai. Langsung melihat tangan Nabi Muhammad. Kita percaya aja lah, percaya. Tapi bukan sebelah hari aja ya, bukan walau ada percaya aja. Masa ada orang mati ngeluarkan tangan di kubur? Nah itu bang dah, pakai otak terus pak. Otak aja digunakan. Kadang gunakan iman, menggunakan hati itu aja, pakai otak aja nya. Karena mungkin orang sudah mati itu kawa keluar tangan dari dalam kubur, mati apaan? Pasti itu jawabannya. Namun di wadah kita keluar tangan dari dalam kubur, ya wajar lah. 2 minggu orang 2 minggu maksudnya. Yang baik lagi ke kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum lana salaf wa nahnu lakum taba'. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Gugup. Sis sudah keluar tangan dari dalam kuburan. Itu nan jiarah yang buka. Ada harapan buka.
orang tuh keluar tangannya 2 minggu jangan ada dilalu di situ. Berarti jadi hantu menurut kita. Tapi ini kisahnya makom Nabi Muhammad. Makom Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah terlihat betapa tingginya makom Imam Ahmad Ar-Rifai. Permohonan beliau meminta agar Nabi Muhammad mengeluarkan tangan diterima oleh Nabi kita. Itu pasti dah bila imam bersalaman tuh berikit tuh bau harum Nabi itu. Tangan nang bersalaman lawan Nabi itu berikit bau harumnya. Itu sudah pasti. Kaful Mustafa keluar linadi wa itruha yabqa idza massat hayati. Telapak tangan Nabi kita seperti bau bunga yang sangat harum. Ada tandingannya. Itruha yabqa idza massat hayati. Baunya berikit apabila berjumpa lawan tangan-tangan yang lain. Itulah Imam Ahmad Ar-Rifai. Bersalaman lawan Nabi kita. Tentunya Imam Ahmad Ar-Rifai tangannya berbau harum, ciri khas bau harum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa benar lah. Munsawat dapat makom kayak ini. Bukan ada tandingannya lagi nih. Tinggi benar. Makom kawaliannya. Amun berdapat dalam mimpi itu biasa bagi orang wali. Bagi orang wali bermimpi Rasulullah itu biasa-biasa aja. Mun kada dapat beikung belum sahih menurut pandangan mereka. Kalau kita orang awam ini sudah entah mimpi Rasulullah itu iya ada harap dah. Kita orang awam. Makanya kan ada kata-kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang abrar itu dinilai kejahatan oleh orang muqarrabin. Kelasnya tuh dianggap jahat oleh orang muqarrabin. Contoh ini, bagi kita orang-orang biasa, sembahyang kada basiwak itu biasa aja. Sembahyang kada basiwak biasa aja bagi kita, kan sah aja kan? Sah menurut fikih. Tapi menurut orang-orang muqarrabin, sembahyang kada basiwak dianggap oleh mereka sembahyangnya hampir-hampir kada sempurna. Kada sempurna sembahyangnya kada basiwak. Buhan sidin hakon mencari siwak dulu. Hari biasa toh hanya sembahyang supaya sembahyangnya ini bujur-bujur sembahyang orang muqarrabin. Bukan kelasnya abrar. Abrar ini tak bawah kebaikannya. Muqarrabin di kelas atas. Bagi kita baik, bagi mereka belum tentu baik. Contohnya makan bagi kita. Kita makan. Siapa yang melarang makan? Kan kada ada. Yang penting rumusnya kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Rumusnya jangan berlebihan aja. Kita makan, lauknya nyaman-nyaman. Ini bagi orang muqarrabin, gawian kita ini salah. Kalau mereka menggawi kayak kita, makan benyaman-nyaman, mereka salah. Dianggap mereka salah. Tapi bagi kita, bujur-bujur aja. Inilah kelasnya kita. Ya, masuk di abrar kita nih, atau memang abrar aja belum kita tidak. Abrar aja belum. Tambah makin hendak kamu muqarrabin makinnya kita kawa abrar jangan sampai. Nah kita orang awam ini banyak layau, banyak kada sempurnanya. Itu emang sudah harap dimaklumi. Nah, makanya kita tuh gawian untuk ilmu, hadir di mana-mana mengambil berkat orang soleh supaya harapan kita ini apa? Kawajuan kayak bubuhan sidin. Walaupun kada sama, yang penting cinta barang dulu. Cinta, walaupun menuruti itu pada kawan, menuruti yang sepenuhnya maksudnya pada kawan. Yang penting cinta dikedepankan. Tariqatul mahabbah, jalannya kita adalah jalan mahabbah. Begematan mairingi, begematan mengupati. Nama-nama kawan digawi, nama-nama kada kawan. Nah ini Imam Ahmad Ar-Rifai. Akhirnya beliau meninggal dunia. Umur 66 tahun. Sebelum meninggal dunia beliau sudah berwudu, sudah bebersih, lalu beliau berqiyam mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis umur segini. Untungnya Sidin membaca 2 kalimat syahadat waktu meninggal dunia. Nah adab kita adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang sakarat, adab kita bisikkan di telinganya talqin la ilaha illallah. Jangan banyak mandir.
La ilaha illallah aja. Ini kada dimasukkan ke talinga sini macam-macam. Oh ngah, oh julak beingat, kan usah gini tau. Beingat langsung para kita lihat video. La ilaha illallah. Itu aja. Kita ujulak. Kita kalau sini dengar julak masih julak di sini julak. Mati tersambar julak. Nah ini maunya kita menghadapi orang nang Islam. Tapi kalau orang nang kada Islam meninggal di parak kita bisiki ke telinganya 2 kalimat syahadat. Siapa tahu di akhir hayatnya inya kawa mengucap 2 kalimat syahadat. Nah ini diantara kisah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, manaqib beliau. Mudah-mudahan berkat sidin Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita, khusus hajatnya tuan rumah. Mudah-mudahan berkat Imam Ahmad Ar-Rifai kita dijadikan sebagai hamba yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini yang dapat sampaikan, minta Allah minta halal wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.